Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tadi ananda kita dengan suaranya yang merdu mengawali satu bacaan ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Jadi sudah dijelaskan oleh ulama kita Ustaz Sabir, Ketua GNPF. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Dan pertanyaan Allah ini tidak perlu dijawab. Untuk sekedar ditadaburi, dihayati, difikirkan. Bukan untuk dijawab. Alai indah namanya itu. Allah bertanya dalam Al-Quran, "Waman azlam?" Siapa lagi yang lebih zalim? Ya, yang perilakunya lebih jahat. Siapa itu? Mimman mana'a masajidallah, dari orang yang suka menghalang-halangi orang untuk memakmurkan masjidnya Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan begitu juga di Masjidil Haram ada istilahnya sa'i, orang yang menunaikan haji atau umrah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang paling jahat adalah orang yang suka menghalang-halangi orang untuk datang ke masjid. Nah, sekarang ada enggak orang-orang seperti ini Bapak Ibu? Ada enggak orang yang menghalangi orang untuk azan? Nah, sudah ganti saja dengan running text begitu ya. Nah, ada enggak yang seperti ini? Ini orang paling jahat. Dan kebalikannya, di dalam ilmu tafsir itu ada namanya mafhum mukhalafah. Kebalikannya, orang yang paling hebat, orang yang paling baik adalah orang yang menyuruh untuk datang ke masjid. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Dan perkataan apa lagi yang lebih baik? Berarti tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ini. Apa itu? Ya, mimman da'a ilallah, orang yang menyuruh kepada Allah. Ayo ke masjid Pak, ayo sembahyang Pak. Itu perkataan yang paling baik. Wa amila salihah, dan menyuruh orang beramal soleh. Nah, tidak ada lagi perkataan yang lebih hebat, yang lebih baik daripada mengajak orang lain untuk menyembah Allah. Nah, lain namun Bapak Ibu untuk mendapatkan perkataan terbaik itu. Nah, Bapak Ibu pulang, ajak suami, istri, anak duduk bersama, kemudian berkomitmen bersama untuk meramikan masjid kita, Masjid Al-Irsyad Banjalawe, Bapak Ibu. Berkomitmen kita, ya. Jadi salat subuh ramaikan masjid, salat zuhur asar ramaikan masjid, maghrib isya juga seperti itu. Jangan sampai maghrib isya penuh, subuh tidak berurang, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana pengurus jamaah, anak-anak muda, remaja masjid bisa membuat program untuk meramaikan masjid? Nah, ini bicarakan Bapak Ibu. Buat program, bagaimana caranya supaya orang datang ke masjid. Itu ahsana qaulan, program terbaik. Program untuk membawa orang taat menyembah Allah. Nah, misalkan apa Bapak Ibu? Mari saya ceritakan sedikit tentang bagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi, Bapak Ibu. Dan juga sampai sekarang Bapak Ibu ya. Jadi Nabi SAW, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW begitu Nabi hijrah. Kalau di Mekah tentu Nabi tidak bangun masjid Pak, karena masjidnya sudah ada, yaitu Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail, ya. Wa idh yarfa'ul Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail mendirikan lagi pondasi Masjidil Haram. Nah, Nabi SAW hijrah, kemudian begitu singgah di jalan, ya, singgah di jalan saja Bapak Ibu, Nabi bangun masjid, namanya Masjid Kuba.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai untuk sholat di Masjid Kuba, karena pahalanya juga disebutkan oleh Nabi sama dengan pahala umrah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu singgah saja di satu tempat Nabi buat masjid di situ. Ada yang mengatakan juga Nabi buat sholat Jumat di situ. Kemudian Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi belum lagi punya rumah di Madinah. Rumah Nabi masih menumpang di rumah salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi rumahnya lantai 2. Nabi disuruh lantai 2, dia yang lantai bawah. Sempat agak tawar-menawar, Nabi minta lantai bawah. Dia lantai 2. Akhirnya susah dia katanya. Karena menurut pemahaman dia, kalau wahyu turun tentu dari atas katanya. Bekok tambik diambo kan itu ya. Analisa daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah masih numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi beli tanah. Kemudian Nabi bangun masjid. Berapa besar masjid yang dibangun oleh Nabi? Lebih kurang 40 meter kali 40 meter Bapak Ibu. Masjid aku berapa dang? Berapa? Mau boleh 5 boleh. Nah, Masjid Nabawi 40 meter kali 40 meter, lebih kurang. Dan masjid dibangun gotong royong masyarakat, lebih kurang beberapa hari saja, tak sampai 1 minggu, gotong royong orang, kemudian langsung dipakai untuk sholat. Kira-kira bagaimana bentuknya itu? Jadi bagian depan di atap, ya, di atap 2 saf yang di depan. Kemudian bagian belakang di atap pula 2 saf yang di belakang. Yang di belakang tempat menginap orang-orang muhajirin, lebih kurang jumlahnya 70 orang, yang kita sebut dengan ahlus sufah, gitu ya. Di belakang kalau di raudhah sekarang itu ada ditinggikan lebih kurang 30 cm, ya disitulah ya orang-orang ahlus sufah tidur. Kalau sekarang pesantren Bapak Ibu. Bagian depan untuk sholat. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, selesai masjid dipakai orang sholat, Nabi buat bedeng di belakang. Bapak Ibu boleh tahu bedeng? Dangau-dangau ketek dibuat paling belakang, ya sebelah kanan paling belakang. Lebih kurang ukurannya sekitar 3,5 kali 3,5 meter atau 3,5 kali 4 meter. Disitulah Nabi kita tinggal Bapak Ibu. Bayangkan masjid yang dibangunnya 40 kali 40, rumahnya berapa? Rumahnya 3 meter kali 3 meter, lebih kurang Bapak Ibu. Nah, makanya Al-Quran tidak menyebut rumah Nabi itu rumah, tapi disebut Al-Hujurat. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Hujurat, artinya kamar-kamar. Kalau bahasa awaknya kos-kosan atau bedeng. Di situ Nabi kita tinggal. Dan kalau kita lihat bagaimana bentuk rumah Nabi, sederhana sekali Bapak Ibu. Ada ulama kita di Saudi Arabia membuat satu penelitian selama lebih kurang 30 tahun, nama penelitiannya Bin Imad. Ada, bisa Bapak Ibu lihat nanti websitenya binimad.com. Itu dilihat bagaimana bentuk rumah Nabi ketika ada di zaman Nabi. Sederhana sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, sampai-sampai ini ada cerita sedikit. Ada ulama dari Basrah namanya Hasan Al-Basri. Ya, ini masih ulama dari kalangan tabi'in. Dia datang ke Masjid Nabawi. Begitu selesai dia sholat di raudhah, dia pergi ke makam Nabi. Makam Nabi itu adalah yang dahulu adalah rumah Nabi. Begitu masuk, dia angkat tangannya ke atas begini. Dia angkat begini. Ternyata terpegang atap rumah Nabi Bapak Ibu. Sia kita di Banjarlawe kok yang atap rumahnya bisa dipegang Pak. Kita paci atau rumah Pak. Ada enggak Bapak Ibu? Itu saking kecilnya rumah Nabi. Kecil sekali rumah Nabi. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa kata Hasan Al-Basri? Tolong kalian jangan renovasi lo rumah Nabi, biar umatnya bisa tahu mau dekor rumah Nabi. Orang paling mulia di muka bumi, sama dekor rumah. Masjid dibangunnya 40 kali 40 sekali lain, rumahnya udah itu betul.
Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, kemudian balik kita ke masjid. Di masjid Nabi itu di tengah-tengahnya bolong. Yang batok tadi sebelah ke muka, sebelah ke belakang kan gitu ya. Tengah-tengah bolong. Begitu hujan, banjir. Tidak bisa dipakai sholat. Berlumpur. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada muadzin, Pak, siko sontalu apa azan? Iyo, sonta ambo ado kamu kecen. Atuh. Nanti apa kalau azan? Ya. Kalau sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jangan mengecen hayya 'alas shalah. Tukajo as-salatu fi rihalikum. Dalam riwayat lain as-salatu fi buyutikum. Salat di rumah masing-masing, itu artinya. Kenapa itu disampaikan? Karena masjid tidak bisa dipakai salat. Banjir. Pernah enggak kejadian di Masjid Al-Irsyad, Pak? Ya, orang azan sampaikan sholat di rumah masing-masing dulu ya Pak Ibu. Ya, masjid awak rusak, siapkan hujan. Ada enggak? Enggak ada. Berarti masjid kita lebih nyaman dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Jadi gotong royong orang dulu, kemudian ada satu lembah di Madinah itu namanya Wadil Akik, lembah Akik. Ada batu krekel sedang-sedang batu lubrik, kemudian bersiraman di lantai masjid. Itulah yang dipakai untuk orang sholat sehingga tidak berlumpur lagi. Ada Wadil Akik namanya. Makanya orang kalau ke Madinah Bapak Ibu, tiba orang menggalih kecenya, bercincinlah kalian dengan cincin akik. Padahal itu hadis palsu. Ala tiba lo dawak di siku namanya batu akik kan itu. Asalnya dari lembah yang ada di Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kebayang enggak di Bapak Ibu? Kerekel disiram di lantai, ditembak di matahari. Panasnya luar biasa. Masalah kedua adalah panas. Jadi bagaimana orang sholat? Maka ada hadis Nabi SAW mengatakan, ya, ketika matahari sedang panas, maka tunda sholat zuhur. Pada hari itu, tidak perlu orang duduk di batu kerekel tadi, Bapak Ibu. Pernah tidak kejadian di masjid yang ada di Banjarloe, Bapak Ibu? Tidak bisa orang sholat pada itu. Tidak bisa duduk dah, angin. Itu kejadian di Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu model masjid yang ada di zaman Nabi, tapi raminya luar biasa Bapak Ibu. Raminya luar biasa. Nabi itu ya, berkhutbah sampai ke belakang, suara Nabi itu 40 shaf dalam satu riwayat. Iko berapa shaf? Laki-laki 3 shafnya. Nah, ibu-ibu berapa shaf? Nah, jadi Nabi masjid sampai 10 meter ke belakang, taruhlah satu shafko 1 meter kan gitu ya. Nah, maka 40 shaf ke belakang. Suara Nabi sampai ke belakang ketika khutbah. Ketika sholat, begitu ramainya orang sholat di Masjid Nabawi. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, dari Masjid Nabi itu ke belakang, itu namanya perkebunan Bairuha yang diwakafkan oleh sahabat. Jadi sengaja sampai sekarang itu tidak di atap, ya, pakai payung kalau sekarang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Masjid Nabawi, ya, carilah tempat itu, ya, tempat yang mana di tengah-tengah Masjid Nabawi itu tidak ada dikasih atap, pakai payung saja. Nah, di situ Bapak Ibu yang rahmati Allah, dahulu ditempatkan sebagai ruang rawat inap. Jadi kalau ada orang sakit, ya, kalau kini wak sakit, baiklah rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik. Zaman dahulu, zaman Nabi, orang sakit datang ke masjid. Jadi sedikit saya ceritakan bagaimana peta Masjid Nabawi itu Bapak Ibu. Ini kita ibaratkan masjid kita ini seperti Masjid Nabawi, ya. Nah, sebelah sini, ini ada pintu nomor 1, namanya Babus Siddiq, ya, atau Babus Salam, pintu nomor 1. Ya. Itu sampai sekarang namanya tetap Babus Salam. Sampai jalan-jalan itu namanya Jalan As-Salam. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah pintu 1 itu pintu 2, pintu 3, pintu 4. Yaitu nama pintu itu pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu Utsman, pintu Ali. 3 pintu ini dahulu diletakkan orang meja di situ. Apa fungsinya?
untuk menerima pasien tempat dokter melakukan praktek. Ada fungsinya. Jadi orang sakit cari masjid, datang ke masjid. Nah, hebat nggak Bapak Ibu program Nabi? Dahulu Bapak Ibu, sebelum ada larangan, pasar pun dibuat di dalam masjid. Jadi orang kalau ada keperluan datang ke masjid. Namun setelah pasar ini ramai segala macam Bapak Ibu ya, baru dipindahkan keluar. Dan pasar Nabi berhadap-hadapan dengan pasar Yahudi. Namanya pasar Bani Qainuqa. Nabi wakafkan tanah buat pasar di situ, Nabi buat aturan-aturan di situ. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, makanya orang kalau Bapak Ibu lihat bagaimana sejarah sholat ya, orang yang sholat di zaman Nabi itu kadang kalau saya baca Bapak Ibu ya, geleng-geleng kepala kita. Ya, jadi para sahabat itu awal sholat, kalau anak-anak kita ini sholat bagaimana? Ada enggak yang mau tahu apa sholat? Ya. Kalau ada anak-anak kita yang bercerita pas sholat Bapak Ibu, saya maklum. Kenapa? Para sahabat Nabi juga begitu dulu. Jadi mereka sedang jual beli gitu ya. Nah, kemudian pergi sholat. Kemudian lagi sholat ini, cerita lagi sholat ini. Mereka masih sempat nawar itu. Bara tadi waraku. Segitulah, tidak ada P segitu udah. Ini lagi sholat cerita. Makanya ada hadis Nabi, Bapak Ibu lihat dalam Sahih Muslim itu ada hadis mengatakan ya, la tasihhas shalah min kalamin nas. Tidak sah sholat kalau masih ngobrol, kata Nabi. Pada itu para sahabat sholatnya ngobrol. Nah, itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau sahabat itu masbuk ya, bayangkan bagaimana para sahabat ini berproses. Jadi jangan awak sekete anak-anak kita maibu langsung bari kadang sekali. Enggak. Lihat bagaimana para sahabat juga berproses Bapak Ibu. Jadi sahabat itu kalau datang sholat, orang sudah mulai sholat, masbuk dia. Nah, para sahabat ini bertanya dulu kepada orang sebelah. Orang lagi sholat kah? Baca lihat kawan sebelah. Lebaran rakaat. Nah, beku orang yang sholat tuh. Kode itu. Dah 2 rakaat. Cepatlah. Ayo. Kalau kita kan sholat kan ya kan datang ya langsung saja bergabung, nanti berapa kurang rakaatnya, setelah selesai imam salam kita sempurnakan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi para sahabat dahulu tidak begitu. Baculiak kawan, perlu menculik kawan tuh. Lebaran rakaat kok. Nah, jadi Bapak Ibu, itu sejarah sholat. Ya. Bayangkan orang-orang seperti itu diakomodasi untuk sholat ke masjid. Para sahabat juga berproses. Nah, kemudian Bapak Ibu, di belakang tadi kita cerita. Ini sebelah sini, ini babun nisa namanya. Pintunya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu masuk dari pintu sebelah kanan. Kalau ibu-ibu tentu sebelah kiri tibonya ya. Kalau mau sebelah kanan, sebelah sini. Nah, jadi sampai sekarang masih namanya babun nisa. Atau di sebelah sini sedikit babu Jibril ya, pintunya malaikat Jibril turun. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu ini ternyata mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau ceramah ya Rasulullah, tidak sampai suara engkau ke tempat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu agak keluar sedikit tempatnya, tak sampai di Rasulullah ya. Sangke Nabi dulu lu nado mikrofon ya Bapak Ibu. Kalau kini lah ada mikrofon lah mantap kan. Nah, kemudian Nabi pindah. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu rezeki ingin pergi umroh, coba Bapak Ibu ya perhatikan ada tiang di Raudhah itu, tiang yang paling dekat dengan rumah Nabi, paling depan sebelah kiri, paling sebelah kiri, paling depan. Namanya tiang i'tikaf. Jadi tiang di Masjid Nabawi itu ada namanya, cuma saya tidak hafal semuanya. Ya, salah satunya itu adalah tiang i'tikaf. Disitulah Nabi memberikan ceramah. Ya. Itu tempat duduk favorit Nabi. Jadi kalau ada Bapak Ibu di situ mencari dinding, mencari tunggak, kayak duduk, berarti itu ikut sunnah itu Ustaz. Nah, karena Nabi juga mencari tiang untuk bersandar, namanya tiang i'tikaf Bu ya. Alhamdulillah Ibu ikut sunnah berarti Bu. Ya. Jadi Nabi i'tikaf di situ ya, menerima tamu di situ, memberikan pengajian di situ. Jadi model pengajian Nabi itu 2. Kadang dari depan, kadang serong ke kiri. Nabi bersandar dari tiang itu.
Kenapa Nabi bersandar di situ? Supaya suara Nabi bisa terdengar ke barisan ibu-ibu. Alhamdulillah kita tidak perlu lagi sampai seperti itu Bapak Ibu ya, karena ada mikrofon. Dahulu Nabi khutbah Id, orang ramai itu. Nabi khutbah, setelah khutbah pergi ke barisan ibu-ibu. Nabi ulang lagi memberi nasihat di situ. Karena takut tidak terdengar suara Nabi. Makanya Nabi itu khutbah Jumat, itu wajah Nabi itu sampai merah, telinga Nabi merah. Nabi keras sekali suaranya. Kenapa? Supaya terdengar ke belakang. Makanya tidak boleh orang berbicara ketika khutbah Jumat. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada mikrofon, takut tidak terdengar ke belakang. Itu ramainya orang yang sholat di zaman Nabi. Ibu-ibu juga seperti itu. Nah, ada orang lapar datang ke masjid. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, tempat ahlu sufah itu ditinggikan sedikit ke atas. Di situ Nabi biasanya makan bersama ahlu sufah. Itu jumlahnya terus bertambah, bahkan ada yang mengatakan sampai 200 orang dikasih makan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak ada yang bisa ngasih makan, Nabi minta orang-orang Ansor untuk ngasih makan. Ya, ada yang ngasih 1, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 60, kan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, fungsi masjid di zaman Nabi adalah menyediakan hajat hidup orang banyak. Orang sakit cari masjid, orang lapar cari masjid, orang takut minta pengamanan ke masjid, orang mau tidur datang ke masjid. Bisa enggak masjid kita juga secara bertahap difungsikan seperti itu, Bapak? Supaya tertarik anak-anak muda kita. Apalagi persoalan anak muda kita nih. Ustaz, kami anak muda butuh wifi, Ustaz. Bukan untuk main game, tapi untuk belajar. Nah, sediakan di masjid ini wifi. Setuju anak-anak muda? Saya setuju? Enggak. Ya. Apalagi kebutuhannya? Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengajak orang untuk meramaikan masjid. Dan itu adalah program terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, perbuatan yang mengajak orang untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, nanti pada saatnya ketika masjid ini sudah ramai seperti yang disampaikan Ustaz Sobir tadi, bahwa sholat subuh sudah tampak seperti sholat Jumat, maka Bapak Ibu sudah saatnya kita melihat kebangkitan Islam. Ya. Jadi kebangkitan Islam itu selalu dimulai dari sholat. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mengalahkan pasukan salib, ya, itu perang yang sangat terkenal di Eropa Bapak Ibu, perang salib. Siapa tokohnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Bayangkan orang Arab tidak pandai berenang, di Arab gimana bisa berenang? Arab Saudi itu negara satu-satunya yang tidak ada sungai di sini. Jadi tidak pandai berenang, tapi perangnya di laut dan menang Bapak Ibu. Coba bayangkan itu. Nanti silakan Bapak Ibu baca perang salib, itu luar biasa. Juga perang penaklukan Bizantium, Konstantinopel, juga penyerangan salah satunya dari laut. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, sekali lagi mereka tidak pandai berenang, tapi mereka menang karena pertolongan Allah. Bagaimana caranya supaya mengundang kemenangan pertolongan Allah itu? Caranya dimulai dari masjid. Jadi Salahuddin pergi ke masjid, nama masjidnya Masjid Al-Umawi. Dilihat orang yang sholat, tidak baran yang sholat ke masjid. Kemudian dibuat program untuk meramaikan masjid. Kemudian sudah sampai masjid ini ramai seperti sholat subuh. Maka apa kata Salahuddin? Sekarang waktunya kita mengalahkan pasukan salib. Ketika itu Masjidil Aqsa dibebaskan. Ya. Dan kaum muslimin kembali ya memimpin bumi. Luar biasanya Bapak Ibu, itu peran yang sangat hebat Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan nanti anak-anak kita bacakan sejarah itu kepada anak-anak kita ini Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, ya, saya ini mendapat informasi dari bapak-bapak TNI kita yang menjadi pasukan Garuda, pasukan perdamaian di Lebanon. Ya. Tapi ini sebenarnya sudah lama, bukan kemarin ini, sudah lama sebenarnya. Jadi Israel itu bagian utara
itu berbatasan dengan Lebanon. Setiap subuh datang intel dari orang Israel ini pergi melihat masjid yang ada di Lebanon. Bapak TNI kita ini kan Islam. Dia pergi salat subuh, tentu saja tentara tahu ini intel ini. Jelas saja dia bisa baca itu. Tapi intel ini cuma memata-matai orang salat subuh. Dipanggillah sama Bapak TNI kita itu. Pak, saya tahu Bapak ini bukan orang Islam. Iya. Nah, Bapak kenapa mata-matai orang salat subuh? Bapak orang Yahudi. Iya. Kenapa Bapak mata-matai di sini? Ya, ini untuk laporan saja. Apa fungsinya? Kok dimata-matai orang salat subuh? Akhirnya terbukalah cerita. Apa kata orang Yahudi ini? Kalau sempat orang Islam salat subuhnya ramai, itu kami dalam bahaya. Orang Yahudi saja percaya kalau kebangkitan Islam dimulai dari salat berjamaah. Kita percaya enggak, Bapak Ibu? Boleh enggak buat cerita tentang geopolitik dunia? Agak tinggi sebenarnya kaji SDE, cuma Bapak Ibu dengar saja, kalau enggak paham angguk saja lah ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita kok kini Bapak Ibu diambang perang dunia ketiga. Nah, ada anak-anak muda di sini. Tadi nampak main HP tadi. Coba nanti caliak peta, ya. Peta tersebut, coba caliak di situ negara-negara teluk. Nama teluknya Teluk Persia. Ya. Dimulai dari Aceh itu Irak. Setelah Irak, Kuwait. Setelah itu Arab Saudi. Setelah itu Bahrain, Qatar. Setelah itu Uni Emirat Arab, Bahrain, kan itu ya. Ini namanya negara-negara teluk. Ini negara kaya Bapak Ibu. Dari mana kayonya? Menjual minyak. Irak tambang minyak. Kuwait, walaupun Kuwait itu kecil Bapak Ibu. Saya ke Kuwait itu 1 jam sudah keliling semua Kuwait. Kecil sekali. Tapi kadang mungkin Majalawe mungkin lah. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ya Kuwait kok tidak lawir. Ya. Kecil tapi penuh dengan tambang minyak. Setelah itu Dammam, Arab Saudi, penghasil minyak nomor 1 di dunia. Setelah itu apa lagi? Bahrain, negara kaya. Dari dahulu sampai sekarang negara kaya. Uni Emirat Arab, ada 2 negeri di situ. Ada Abu Dhabi, ada Dubai. Ya. Itu kota yang sangat elit. Kamu datang ke Dubai itu Bapak Ibu, dari jauh lah nampak Burj Khalifa itu. Gedung tertinggi di dunia. 500 lantai, ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, DA negara-negara kok kayo sekali lagi menjual minyak. Kamanya juga ke seluruh dunia. Kama lewatnya. Jadi namanya teluk tuh Bapak Ibu ya. Teluk itu adalah lautan yang menjorok ke daratan. Jadi keluarnya ciek sajanya. Ada namanya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz. Nanti coba cari ya. Selat Hormuz. Apa itu Selat Hormuz? Selat yang sangat kecil, perairan laut dangkal, jadi tidak banyak tempat yang bisa dilewati oleh kapal tanker yang mengangkut minyak. Kalau perairan laut dangkal berarti ya sedikit tempatnya, karena kapal tanker itu harus laut yang dalam. Kalau enggak itu tersangkut kapal kok. Di mana Selat Hormuz ini? Jawabannya Iran, Bapak Ibu. Nah, itu makanya Nabi zaman dahulu sudah mengasih tahu kepada kita bahwa Malhamah Kubra itu berasal dari Khurasan, dari Iran. Dajjal keluar dari Khurasan, dari Iran. Jadi huru hara akhir zaman ini Iran yang menentukan. Dahulu kita mungkin belum paham, tapi sekarang kita tahu. Ya. Sempat ditutup oleh Iran. Kalian tidak boleh lewat Sikolek. Kamu orang kamu minyak le Bapak Ibu. Nah, tabayang kira-kira deh Bapak Ibu, SPBU wawa apa ha? Ya, ndak menggali, ndak tutupnya selama 1 minggu sajalah. Ya. Bah kira-kira Bapak Ibu. Kacau ndak negara awak. Kita bayang SPBU ndak menggali ni, habis minyak. Lai kabara Bapak Ibu punya oto, punya Honda, ndak bisa berjalan. Transportasi lumpuh. Baca rohnya lai. Chaos seluruh negara, akhirnya mulailah perang dunia ke-3.
Kita bayang Bapak Ibu. Nah, Iran kok kini sedang perang jo Israel Bapak Ibu. Mentembak-tembakan orang kok kini kok. Seluruh dunia berdampuang sadonya. Sempat Iran menutup Selat Hormuz, selesai sudah. Ya. Tidak ada minyak lagi di seluruh dunia. Langka minyak, kalau ada pun sangat mahal. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau 1 juta seliter Bapak Ibu leta balik. Tidak tahu balik. Baca rohnya leh. Nah, itu balik kita pakai kudo leh. Pakai bendi leh. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Malhamah Kubra itu perang pakai alat tradisional. Orang pakai kuda, pakai panah gitu kan. Karena tidak bisa lagi. Bagaimana akan produksi, bagaimana ya pengiriman barang segala macam ya. Kalau kini anak-anak muda pesan paket di marketplace. Shopee, nah lah tiba dia muka rumah paket gitu orang. Kalau tidak ada minyak juga keriantan orang. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, makanya sekarang itu Amerika meletakkan armada ke-7, armada ke-8 di mana? Di Teluk Persia Bapak Ibu, untuk mengamankan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz ini. Dan itu milik otoritas Iran. Cara Iran untuk menyetop minyak ini gampang. Bagaimana caranya? Dibom saja Selat Hormuz ini. Hancur, sudah selesai, tertimbun, tidak bisa kapal lewat lagi. Berhenti pasokan minyak di seluruh dunia. Nah, sampai sini boleh paham Bapak Ibu? Anak-anak muda boleh paham? Ibu-ibu kalau tidak paham, gua aja lah. Kita diambang perang dunia. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana kita menyikapi ini Bapak Ibu? Mulai dari tempat terkecil kita, kampung kita. Mulai di sini Bapak Ibu, kita munculkan Islam. Kita bangkitkan Islam. Bagaimana caranya? Mulai dari meramaikan masjid. Masjid sebagai sentral, apapun sentralnya. Bukan salah gempa bumi atau orang bilari ke masjid sadonya. Di Aceh banjir gitu, tsunami lari ke masjid sadonya. Nah, pas bencana saja masjid menjadi sentral. Tapi lah aman kehidupan Anda balik ke tempat masing-masing. Masjid dilupakan. Jadi tidak begitu Bapak Ibu, jadikan masjid kita ini sebagai sentral. 5 kali kita di sini. Masa kita cuma untuk ibadah? Jadikan masjid sebagai pusat ekonomi. Tempat kita bertemu, berkumpul. Jadikan masjid tempat kita berkegiatan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu intinya kebangkitan Islam, kembali makmurkan masjid. Iya, lah paham Ibu. Lah Ibu. Nah, jadi sederhananya itu cerita-cerita geopolitik tadi itu, oh tidak paham, tidak ada. Tapi yang penting, besok subuh, zuhur, asar, maghrib bisa datang siko. Nah, ajak keluarga, ajak anak, Bapak Ibu. Bangunkan anak-anak kita yang muda-muda ini. Ambo punya anak pula Bapak Ibu usia 9 tahun. Ayo borek menjaga anak. Iya borek menjaga anak subuh Bu. Iya borek. Kadang lah dijagoan anak pertama kah? Taruh menjaga anak kedua, anak pertama lalu dia. Ini lah jago tadi, bilang lalu. Lah jago anak kedua, pas jago anak pertama, anak kedua lalu. Nah itu saja tadi. Akhirnya lah jago kedua-duanya, apanya lalu. Nah, ini payah. Nah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya, bagaimana Allah mengatakan, ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan anak-anakmu, keluargamu, ya, untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir itu Bapak Ibu, aku uniknya bahasa Arab. Kalau sabarlah, nah itu bahasa Arabnya wasbir. Wasbir artinya sabarlah. Kalau Ustaz Sobir aku orangnya. Kalau wasbir artinya sabarlah. Berarti Ustaz Sobir itu orangnya penyabar benar. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menyebut sesuatu yang ekstra, maka kita masukkan ke dalam fi'il atau kata kerja tadi huruf to, huruf isti'la, huruf yang berat. Wasbir menjadi wastabir, artinya sangat berat. Nah, jadi urusan menyuruh anak sembahyang Bapak Ibu, yo
sangat berat. Dan ambo merasakan itu. Ambo kalau ndak ngaji, ambo pulang, iyo harus ambo kadang harus menjaga anak. Kadang di orang rumah ndak talawan. Ya. Sampai bagaikan bajuji bagai, kan itu ndak jago juga. Nah, sampai apanya yang harus turun tangan. Memang seperti itu, Bapak. Sampai yang mau mengadu kepada orang tua, ambo. Bala cara mengadu katuk nenek, bala cara menjaga anakku. Bala kecil orang gaya ambo, rupo ambo payah lu jago subur. Itu nama menurunkan anak rupo. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, susah. Iya, makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ekstra sabar melakukannya. Dan ibu-ibu yang rahmati Allah, ketika menyuruh anak sholat, ya, memang waktu ketek-ketek kon yang paling gampang, Bapak Ibu. Lah kadang bisa, dia talok menyuruh anak sholat. Jadi kadang sebahagian orang tua, ya, kalau anaknya sudah besar, dia sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Anaknya ke sembahyang ke indah, tidak didengani orang kayaknya. Kalau waktu ketek-ketek kok bisa, dilacik bisa. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi? Wa'mur ahlaka bis-shalati wa huwa abna' sab'a sini. Kalau anaknya 7 tahun suruh salat. Iko lah berapa tahun? Anak Ustaz berapa tahun? Berapa umur? Sampai tahun? 8 tahun. Iko? 3 boleh. Nah. Lei delaci itu orang kaya kalau tidak salat. Tidak pernah kena laci dah. Nah, berarti orang gaibnya tidak menjalankan perintah Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya. Jadi, ya, ulang tahun anak yang ke-10, ya. Wadribuhum 'alaiha. 10 tahun kalau tidak sholat, pukul kata Nabi. Siapa namanya pukul? Nabi. Deh, Ustaz, sadis mana Ustaz? Tidak sadis Bapak Ibu. Carilah orang-orang dulu menyuruh anak mandi, ya. Menyuruh anak pulang, ya. Sekali 2 kali paling dia emaknya kalau yang ketiga kali berjanjian terima. Betul kok? Nah, menyuruh anak salat berapa kali ya? Kita hitung. Kalau misalkan 5 kali sehari semalam, 1 tahun 5 kali 365. 365 kali 5. Berarti 1 tahun 1825. Kali ya nyo 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kali sampai 7.300 kali menyuruh anak salat. Dak je salat le pantas anak kau dipukul. Pantas. Lacik Bapak Ibu. Wa khawifu abna'akum bil adzab. Takut-takuti anakmu, diancam dia kalau tidak salat. Digantung cambuk kau di dinding. Apa cara nyuruh sembahyang? Apakah itu nyuruh alih? Nah, itu caranya. Tapi sesekali itu harus turun juga. Kalau tidak turun hilang saktinya, Pak. Nah, Coba takut hafal yang itu diancam saja kan tidak pernah ya. Turunkan sesekali. Tapi kalau turun tori saja ya, hilang lo saktinya. Ya, tidak lo mempan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu untuk urusan menyuruh anak salat. Kalau lihat ada anak-anak ketek mereka Bapak Ibu, alhamdulillah ketika kecil ini suruh. Kalau sudah besar sudah susah untuk diarahkan Bapak Ibu. Ajarkan salat semula dari usia masih kecil-kecil Bapak Ibu. Baik, kira-kira lebih bisa Bu? Bisa insya Allah Bu? Ya. Ada seorang ibu di zaman tabi'in, ibu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Ahmad bin Hanbal ini bercerita dia. Ini Imam Ahmad ini manusia paling banyak hafalan hadisnya. Hafalan hadisnya 1 juta. Ini orang paling cerdas. Kemudian dia bercerita. Apa kata Imam Ahmad ini? Ana hafazul Quran wa ana ibnu asyara sinin. Saya hafal Quran usia 10 tahun. Yang menghafalkannya adalah ibu saya. Kemudian dia bercerita. Wa taykizuni wa tahmilil ma'il wudu. Ibu saya selalu membangunkan saya salat subuh dan dia memanaskan air untuk saya berwudu. Jadi ini anak tinggal di negara 4 musim Bapak Ibu. Di mana di Timur Tengah itu ada 4 musim. Ambo pertama sampai di Mesir Bapak Ibu ya. Buka keran ayah, begitu juang jari wak caca dia ayah, ngilunya sampai ke punggung. Dingin sebenarnya dingin. Jadi baca rohnya kalau untuk berwudu, untuk salat subuh itu berwudu, baca rohnya
Angin aja leh. Masak aja tadi. Nah, itu yang ya diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu saya selalu memanaskan air, kemudian memanaskan air untuk saya bisa berwudu. Wa talbisuha khimar. Kemudian ibu saya pakai khimar. Khimar itu pakaian orang Arab ya, yang setali dari atas ke bawah itu khimar. Kemudian ibu saya mengantarkan saya salat subuh ke masjid karena rumah kami jauh dari masjid. Apanya lah meninggal. Ibu-ibu mau tanya sih kok, Lai pernah mengantarkan anak salat subuh ke masjid? Nah, itu ibunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ibu hebat, lahirlah anak hebat, dididik dengan salat. Maka ibu-ibu kalau menelpon anak di rantau, ya mungkin banyak cerita segala macam, tapi ada satu yang tidak boleh tinggal Bapak Ibu. Apa pesan kita ke anak yang di rantau kok? Walaupun dia sudah besar, sudah kuliah, sudah berumah tangga. Nah, kita tahu, nak solat jangan lalai jo nak. Solat nak, kalau anak laki-laki solat ke masjid yo, jangan lalai jo solat. Saya sering melihat perantau pulang kampung Bapak Ibu. Nah, di Cubonya mau diperangai orang-orang barat, jago jam 10. Nah, ini orang sukses namanya. Pulang foto rancak, bagi-bagi pitih, tapi jago jam 10. Nah, itu tidak nomor itu gitu. Biarlah anak kita mungkin kok keladang kerjonya, kok biasa-biasa saja kehidupannya, rezekinya mungkin pas-pasan, tapi sholat dijago, insya Allah kebanggaan gitu. Penyelamat nanti di akhirat. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan dari sholat. Kalau kita ingin Allah memperbaiki hidup kita, maka kita perbaiki sholat kita. Salah satu tafsir yang disebutkan para ulama kita, ada ulama besar di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan tafsir surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kampung, satu kaum, satu orang sampai dia merubah dirinya. Apa maksudnya di situ? Ubah diri kita, ibadah kita kepada Allah mulai dengan memperbaiki salat. Insyaallah Allah perbaiki kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kamu pernah mengaji di satu kampung di tepi sungai, ya. Yang mau cerita di awal tadi, tabligh akhbar di situ, ya. Spanduk lah ditempel, ada lo iklannya di status dia segala macam, yang hadir 6 orang. Ya. Akhirnya Ambo minta untuk bertemu dengan Bapak Wali Jorong, Wali Nagari, tokoh masyarakat. Kemudian kami berceritalah ya. Kemudian akhirnya lahirlah semacam MOU kesepakatan. Apa kesepakatannya? Mau enggak masyarakat kampung datang ke masjid salat 5 waktu. Maka kita tekan kontrak dengan Allah bahwa Allah akan tolong kampung itu. Lama kontrak itu 40 hari. Tak lama-lama. 40 hari tekan kontrak ya. Kemudian dengan catatan seluruh masyarakat sholat ke masjid. Itu bukan masjid, surau. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah disepakati, ternyata memang masyarakat kampung ini patuh. Karena mereka mungkin sudah bosan dengan kehidupan segala macam, ya. Itu masyarakat miskin, ya, masyarakat yang sudah patah semangat menghadapi kehidupan. Ini mereka sholat ke masjid 5 waktu. Tahu enggak Bapak Ibu, belum lagi 40 hari datang hujan lebat. Ya, kampung yang ada di pinggir sungai tadi ditimbun oleh pasir, dan pasirnya kualitas nomor 1. Orang di Batang Agam menyalam baru dapat pasir. Ekonya tinggal membawa saya di gerobak. Rumah yang tadinya rumah kayu, sekarang sudah rumah batu. Ya. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan sia-siakan iman kalian. Jika kita benar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau ada satu kampung beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Kalau ada satu orang menjaga salat berjamaah, salat subuh berjamaah, apa kata Nabi? Ya. Man salatal fajri jama'atan fa innahu 'ala dhimmatillah. Dijamin hidupnya oleh Allah.
Tapi kalau ada satu kampung menjaga sholat berjamaah, apa yang akan Allah berikan? Ya. Nah, tadi ayatnya tadi, ya. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau, mereka beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi Allah keluarkan. Ada awak di Banjarlowe itu Bapak Ibu, lain nama kontrak seperti itu. Ramaikan masjid, seluruh keluarga semuanya datang ke masjid salat berjamaah, ya. Tekan kontrak, ya. Ya Allah, tolong kampung kami ini ya Allah. Tapi dengan catatan kita yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ubah diri kita dahulu, kita perbaiki salat kita. Insyaallah pertolongan Allah akan datang. Nah, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih kurang Bapak Ibu, aduh silakan jawab. Cukup ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada door prize yang juga akan sampaikan oleh Ustadz Arnold. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.